sini saya ingin menjelaskan tentang Mendeley dan cara menggunakannya. Apakah Mendeley itu? Mendeley adalah sebuah perangkat lunak yang dapat memudahkan kita dalam penulisan artikel dan dapat mempercepat penulisan artikel serta berguna untuk mengolah atau menyimpan database suatu karya ilmiah. Nah, Mendeley ini juga dapat memudahkan kita dalam membuat daftar pustaka, dalam membuat judul, membuat buku gitu. Nah, di sini ada apa itu kelebihan Mendeley? Kelebihan Mendeley itu yang pertama itu memudahkan penulis dalam pembuatan daftar pustaka. Yang kedua, karya ilmiah yang diupload secara otomatis disusun dengan baik. Yang ketiga itu dapat mencari tulisan yang tidak hanya terdapat di dalam satu jurnal. Dan yang keempat itu setiap file yang kita letakkan dapat diketahui secara lengkap dan otomatis. Dan yang kelima itu dengan web importer dapat menambah file ke Mendeley tanpa memuat turunannya. Nah, selanjutnya itu ada manfaat Mendeley. Apa sih manfaat Mendeley itu? Manfaat Mendeley itu yang pertama dapat digunakan sebagai library dan dapat mengolah daftar pustaka. Yang kedua, dapat mengelola database berupa jurnal, buku, dan referensi lainnya. Yang ketiga itu melakukan pengajuan otomatis ketika menulis karya ilmiah di Microsoft Word. Yang keempat, dapat membuat note atau catatan tambahan dan menandai setiap dokumen referensi yang pengguna miliki. Dan yang terakhir, dapat mencari referensi dengan data kunci tertentu. Nah, di sini itu kita bisa lihat gimana cara menggunakan Mendeley-nya itu. Pertama itu kita buka Mendeley desktop-nya, aplikasinya. Nah, ini itu tampilan Mendeley secara offline. Di sini tuh kalau misalnya kita mau masukin filenya itu dengan klik di sini, klik add files. Add filesnya itu berarti kita mengambil file dari komputer tersebut. Ada add folder, berarti kita memasukkan foldernya. Watch folder itu berarti kita melihat bagaimana folder tersebut, dan di sini ada add entry manually. Nah, kalau add entry manually ini kita kita membuat jurnal sendiri. Tuh. Dan di sini ada tipe jurnal itu banyak, ada cara membuat buku, komputer program, generik, dan lain-lainnya gitu kan. Nah, misalnya kita udah pilih, terus autornya siapa, jurnalnya apa, tahunnya berapa, terus halamannya berapa, dan semuanya ini kita isi. Nah, lalu setelah itu nanti kita save. Di sini saya nggak bikin itu ya, nggak bikin jurnal baru, jadi saya cancel. Nah, setelahnya itu kita masukkan file dari komputer dengan mengklik add file. Nah, kita pilih nih, di sini kan ada, misalnya nih kita pilih yang ini, kita open. Nah, muncul kan di sini pengaruh likuiditas, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Coba kita lihat apakah di sini itu sama dengan jurnal yang ada gitu. Nah, kita lihat dari sini, kita klik. Nah, kita lihat ternyata dia sama kan, sama-sama pengaruh likuiditas, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Autornya itu Celine. Nah, di sini kan beda nih autornya. Nah, kita bisa ganti nih. Misalnya kita ganti kan sesuai namanya yang di sini penulisnya. Misalnya Celine Lumoli. Tuh, terus misalnya ada lagi Sri Murni dan Victoria Untu. Nah, lalu
Di sini jurnalnya, jurnal IMBA, jurnal riset ekonomi. Sama kan ternyata jurnalnya. Kita lihat di sini sama nggak? Sama ternyata. Terus tahunnya 2018, volumenya 6, isunya 3, halaman itu jadi 1108 sampai 1117. Nah, di sini itu kita bisa lihat abstraknya seperti apa, author, keywordsnya seperti apa gitu, ISSN-nya dan lain-lainnya. Di sini tuh bisa kita ubah jika memang di sininya salah di jurnal ini. Tuh, nah, cara untuk membuat kutipannya itu kita buka dulu nih Word-nya dulu kan. Kita buka Word. Nah, di sini itu kita ke reference. Kita masukin dulu. Misalnya kita ingin ini nih. Misalnya ini ya. Nih. Ini kita copy, lalu kita pindahkan ke sini, kita paste. Nah, gimana sih caranya biar bisa mendapatkan kutipannya? Pertama itu kita masuk ke Mendeley desktopnya itu, lalu kita masuk ke My Library, kita pilih yang kita pilih di Word-nya itu, kita ke reference, terus insert citation, lalu kita ke go to Mendeley. Nah, baru deh di sini kita pilih yang city atau tanda kutip ini. Nih, kita pilih dulu kan mana sih jurnal yang mau kita ambil kutipannya. Nah, kita pilih yang ini, yang harus ada ininya ya, yang harus ada isian ini. Lalu kita city. Nah, kan muncul nih, tuh muncul kan namanya. Nah, di sini tuh kita bisa loh ngerubahnya itu, ngerubah cara ininya, tampilan ininya di style. Kan ini kan kita menggunakan Chicago manual. Nah, kita bisa menggunakan American, terus kita bisa menggunakan natur. Kalau natur itu berarti dia tanda 1. Nah, kalau misalnya kita nih mau milih yang lain, kita ke more styles. Nah, kita get more. Kalau misalnya emang mau ada, kita mau memilih yang lain, kita ke get more styles. Nah, sini saya nggak mau bikin lagi gitu kan, sesuai yang di sini aja. Nah, saya ingin menggunakan citydom. Nah, ini itu cara untuk mendapatkan kutipannya. Nah, gimana sih caranya biar muncul lagi yang lain gitu kan, atau misalnya kayak membuat daftar pustakanya itu gimana sih? Nah, kita enter dulu, terus kita buat daftar pustaka, lalu kita enter, kita klik insert bibliografi. Nah, ini muncul secara otomatis gitu. Nah, kalau yang di sini itu kan udah muncul nih. Terus misalnya nih kita mau masukin hasil buku-buku kita ini gitu kan. Nah, sama aja kayak tadi, kayak sebelumnya. Kita ke insert citation, kita go to Mendeley, kita masuk ke yang ini. Tuh, kita city. Nah, kan muncul kan di sini daftar pustakanya gitu. Nah, ini kan kutipannya.
kita bikin aja isinya, misalnya tentang cara hidup sehat. Nah ya udah, kutipannya kan jadinya ada di depan gitu kan. Nah, ya udah, setelah ini udah deh selesai. Di sini kita bisa ngeliat nih waktunya kapan kita memasukkan file ini ke dalam komputernya ini. Nah selain ini ada juga yang secara online. Kalau secara online itu kita masuk ke Google Chrome, kita ke Google Chrome, lalu kita masuk ke Mendeley download. Nah, Mendeley download, kita masuk ke Mendeley download ya. Nah nanti itu biasanya itu akan muncul bagaimana kita cara masuknya gitu. Video dari saya, bila ada kesalahan atau ada kata-kata saya yang salah atau saya kurang jelas untuk menjelaskannya, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.